Assalamualaikum solih-solihah, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya nak. Baik, hari ini kita akan ke materi baru, yaitu materi tentang najis ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang toharoh. Siapa masih ingat tentang toharoh? Nah, betul sekali, toharoh adalah bersuci. Dan kemarin kita juga sudah belajar tentang macam-macam air untuk bersuci. Hari ini kita akan belajar tentang najis. Nah, siapa tahu najis? Betul, najis adalah kotoran yang menempel di tubuh kita nak. Jadi kotoran yang mau menempel di tubuh kita atau di tempat untuk beribadah atau menempel di barang-barang kita, sehingga itu menghalangi kita untuk beribadah. Contohnya menghalangi kita untuk sholat, menghalangi kita untuk membaca Al-Quran. Nah, solih-solihah bisa membuka buku LKS halaman 22. Di situ ada terdapat macam-macam najis. Ustazah jelaskan dulu yang pertama, yaitu najis mukhaffafah. Apa? Najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah artinya najis yang ringan ya. Dia najis yang ringan. Contohnya yaitu air kencing bayi laki-laki. Siapa di rumah punya bayi laki-laki? Adik laki-laki ada? Nah, selagi adik laki-lakinya masih minum air susu ibu, belum makan hal-hal yang aneh atau belum makan nasi, maka najisnya itu dianggap najis ringan. Cukup dibersihkan saja dengan air sampai baunya hilang, tidak terasa pesing. Tetapi berbeda dengan najis bayi perempuan ya nak. Kalau misalnya punya adik masih bayi perempuan itu, maka air pipisnya dianggap najis, maka harus dibersihkan dengan air. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini najis yang sedang atau di pertengahan nak ya. Contohnya, Ustazah kasih contoh najis mutawassithah yaitu darah, kemudian nanah, kemudian kotoran hewan, kotoran sapi, biasanya ada kita kena kotoran ayam. Nah, atau kita buang air besar, maka itu najis yang sedang, itu harus dibersihkan. Dibersihkannya dengan bagaimana? Dengan mengusapkan air dengan air, kemudian sampai bau dari najis tersebut hilang. Baunya hilang, rasanya hilang, kemudian warnanya juga hilang. Contohnya misalnya tadi apa? Kotoran hewan. Nah, ada kotoran hewan di lantai untuk kita sholat. Nah, itu harus dihilangkan. Bisa dengan air atau bisa dengan tanah. Nah, biasanya tanah kemudian air sampai baunya hilang, warnanya hilang, sudah bersih, kemudian sudah tidak ada wujudnya. Berarti itu sudah suci. Contohnya lagi darah, misalnya ada yang kena darah, itu harus segera dibersihkan. Berarti kalau sudah bersih, warnanya hilang, wujudnya tidak ada, berarti sudah suci. Begitu ya nak. Yang terakhir yaitu najis mughaladhah. Siapa tahu najis mughaladhah? Benar, najis mughaladhah adalah najis yang berat. Kenapa berat Ustazah? Bukan berat badannya ya. Kenapa berat? Karena membersihkannya juga berat ya. Membersihkannya berat. Contohnya yaitu babi dan anjing. Kenapa babi dan anjing? Nah, apabila kita mengenai badannya, bulunya, dan apabila terkena air liurnya, maka kita sudah terkena najis mughaladhah, najis berat, maka harus dibersihkan. Cara membersihkan najis mughaladhah yaitu dengan dibersihkan dulu, dibuang dulu najisnya, kemudian membersihkan dengan air dicampur dengan tanah. Nah, setelah selesai dibersihkan dengan campuran tanah, baru dibersihkan dengan air mutlak ya. 6 kali air mutlak, disiram 6 kali. Kenapa sih kita harus dicampur dengan tanah atau membersihkannya dengan tanah? Ya, karena tanah itu bisa mematikan virus-virus yang ada di najis tersebut. Ya, seperti Ustazah baca di referensi-referensi lain bahwasanya menurut ilmuwan tanah itu mengandung yang pertama tetrasilin. Nah, unsur-unsur itu bisa membunuh kuman dan bakteri yang ada di najis. Yang kedua, ya, tanah itu mengandung unsur tetarolit. Apa itu tetarolit?
Nah, tetraklorid itu bisa mengandung virus-virus yang ada di najis tersebut. Contohnya, najis air liur anjing. Nah, unsur tetraklorid ini bisa membunuh virus-virusnya karena air liur ini ternyata mengandung zat yang bisa membuat mata kita buta kalau zat itu masuk ke mata. Makanya kita membersihkannya dengan tanah. Karena Masya Allah sekali, Islam itu mengatur kesempurnaan dalam beribadah, dalam kebersihan, sehingga kita jadi terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu ya salih-salihah. Sekian dari Ustazah Diva. Bila banyak salah mohon maaf ya. Jangan lupa semangat belajar terus. Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.